Oke, untuk selanjutnya pembahasan kita masuk ke permasalahan yang sering muncul dalam penentuan biaya perolehan, yaitu ada permasalahan terkait dengan pembelian. Pembelian itu ada yang menggunakan wesel berbunga, ada yang pembeliannya dengan sistem paket, maupun dengan perolehan suatu aset tetap tersebut dengan membeli sendiri. Oke, untuk selanjutnya saya share dari PPT terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama untuk pembelian dengan menggunakan wesel berbunga. Jadi dalam pembelian aset tetap, terutama terkait dengan pembelian yang mencakup jumlah rupiahnya yang cukup besar, berarti pembelian itu dikatakan material ya. Kadang-kadang perusahaan itu membayarnya dengan menggunakan wesel berbunga. Jadi misalkan ada pembelian rumah, pembelian mesin, pembelian kendaraan. Biasanya pembeli itu diwajibkan untuk membayar uang muka, ada DP-nya, DP, down payment. Dan kemudian sisanya dibayar dengan menggunakan wesel. Nah, kalau pembayaran dengan menggunakan wesel biasanya ditambah dengan bunga dalam persentase tertentu. Jadi bunga wesel yang dibayar tadi itu ada namanya biaya perolehan. Jadi jumlah kas yang dibayarkan sebagai uang muka ditambah dengan nilai nominal wesel itu masuk ke kategori biaya perolehan. Jadi jumlah kas yang dibayarkan sebagai uang muka ditambah dengan nilai nominal wesel. Nilai nominal weselnya berapa? Itu masuk ke biaya perolehan. Sedangkan untuk biaya bunga wesel, biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan itu merupakan biaya pendanaan. Kemudian dicatat dalam pembukuan. Caranya gimana? Dengan mendebet akun beban bunga debit dan juga kreditnya apa? Kreditnya ya masuk ke kas maupun dari utang wesel itu sendiri. Oke, ini ada contoh dari CV Serayu. Jadi CV Serayu itu membeli peralatan pabrik yang harga tunainya 10 juta. Jadi untuk itu CV Serayu memberikan uang muka sebesar 2 juta. Sisanya dibayar dengan wesel. Jadi ini tadi saya sampaikan. Jadi yang masuk ke biaya perolehan dari aset kan jumlah kasnya berapa? Oh, jumlah kasnya itu senilai jumlah kasnya senilai 2 juta. 2 juta ditambah dengan berapa besarnya nilai nominal dari wesel tersebut. Ini kan? Jadi peralatan pabrik tadi harganya 10 juta. Dibayar dengan kreditnya, kas yang dikeluarkan berapa? Kas yang dikeluarkan sebesar 2 juta. Selanjutnya sisanya masih berupa utang wesel karena bayar dengan wesel yang ada jatuh temponya. Jadi utang weselnya senilai 8 juta. Kemudian pada saat jatuh tempo wesel itu dibayar dengan nilai nominal dan bunga senilai 800 juta. Maaf, 800 ribu. 800 ribu dari mana? Ini saya ambil kalkulator dulu. Oke, jadi nilai wesel tadi, nilai yang harus dibayarkan kan senilai 8 juta. 8 juta dengan bunganya 10%. Jadi 10% dikali dengan 8 juta. Nih hasilnya 800 ribu. Jadi utang wesel senilai 8 juta, beban bunga weselnya 800 ribu, pada hak pembayaran ya ada tambahan bunga wesel 800 ribu, terus kasnya senilai yang harus dibayarkan, jadi bukan 8 juta lagi, tetapi 8 juta 800 ribu.
Itu jika pembeliannya dengan menggunakan wesel berbunga. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, pembeliannya dalam satu paket. Jadi, pembelian dalam satu paket itu disebut juga dengan pembeliannya secara lamsam. Itu terjadi jika suatu aset itu dibeli secara bersama-sama dalam satu transaksi. Misalkan perusahaan itu membeli atau CV Lawu itu bergerak dalam bidang perhotelan. Kemudian di tanggal 2 Juni 2021 itu membeli sebuah hotel dari sebuah hotel dari perusahaan lain. Harga tunai hotelnya yang dibeli oleh CV Lawu senilai 12 miliar. Senilai 12 miliar misalkan. Dari 12 miliar tadi, itu pengalokasian harga belinya dengan menggunakan harga pasar. Misalkan, tanahnya senilai 30 juta. Gedungnya senilai, misalkan senilai 105 juta. Selanjutnya peralatannya senilai 15 juta. Kemudian ada persentase dari total harga pasarnya. Misalkan, untuk tanahnya persentase total harga pasar sekarang 20%, gedungnya 70%, peralatannya 10%. Kemudian dihitung dari biaya perolehannya sampai ketemu dengan alokasi biaya perolehan per golongan aset. Jadi, yang disebut dengan pembelian lamsam atau dalam satu paket tadi input, tanahnya harganya berapa, gedungnya berapa, peralatan hotelnya berapa, terus kreditnya yaitu kas. Jadi kas yang dibayarkan itu senilai dari paketan yang dibeli tadi, terdiri dari apa saja. Begitu. Selanjutnya, jika perolehan aset tadi dengan membangun sendiri. Jadi, kadang-kadang suatu entitas itu membangun sendiri dari aset yang diberikan. Contohnya apa? Misalkan, perusahaan itu membangun sendiri garansi mobil. Ataupun juga ada gudang tanpa memborongkannya pada pihak luar. Melainkan di situ membeli material sendiri dan juga mencari tukang sendiri dengan menggunakan fasilitas perusahaan yang ada. Jadi, untuk biaya perolehan aset, misalkan dari harga materialnya, tenaga kerja, ataupun biaya lain, ada listrik, bahan bakar, depresiasi peralatan, itu masuk ke kategori biaya perolehan aset tadi dengan membangun sendiri. Jadi, jika perolehan aset yang diperoleh dengan membangun sendiri, itu ternyata biaya perolehannya lebih rendah, lebih murah daripada harga pasar aset sejenis, maka perusahaan tidak diperkenalkan untuk mengakui adanya keuntungan. Jadi misalkan, jika membangun sendiri itu gudang tadi itu menghabiskan biaya perolehannya 120 juta. Tetapi ketika gudang itu diborongkan kepada pihak luar, ternyata biaya yang harus dikeluarkan itu 130 juta. Jadi perusahaan tidak diperbolehkan, 10 juta selisihnya tadi masuk ke keuntungan perusahaan, tidak. Itu tidak diperbolehkan. Jadi itu tetap tidak masuk ke keuntungan karena kan hanya diperbandingkan dengan nilai pasar. Padahal dari perusahaan kan kenyataannya ya sudah membangun sendiri. Jadi itu masuk ke kategori biaya perolehan dengan membangun sendiri. Tidak diperkenankan mengakui adanya keuntungan. Oke, dari pembahasan akuntansi aset tetap sampai dengan permasalahannya sudah selesai. Ini sampai ke slide di 3 slide ini. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan depresiasi.